Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, dalam konsep dasar ilmu ekonomi ini kita mempelajari apa saja sih? Nah, dalam konsep dasar ilmu ekonomi kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua itu masalah ekonomi, dan yang ketiga yaitu skala prioritas. Nah, baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Aristoteles, adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang dengan nilai pemakaian dan nilai tukarnya setara. Maka dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat langsung dinikmati maupun yang tidak langsung, atau dengan kata lain memiliki nilai tukar dan nilai pakai. Baiklah, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu adalah masalah ekonomi. Yang pertama, kita akan masuki masalah ekonomi klasik. Dalam masalah ekonomi klasik itu ada tiga permasalahan. Yang pertama adalah masalah produksi. Dalam permasalahan produksi ini, permasalahan yang didapat adalah bagaimana memproduksi semua benda, baik itu barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Nah, dalam masalah distribusi, itu terletak pada bagaimana supaya benda-benda semua pemuas kebutuhan bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Seperti yang telah kita ketahui, barang dan jasa yang tidak sampai ke tangan konsumen yang tepat tidak ada nilai gunanya dan tidak dapat memuaskan kebutuhan. Dan yang ketiga, masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut masalah apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan atau diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Adapun masalah-masalah ekonomi di era modern ini itu adalah masalah inflasi. Masalah inflasi ini dapat terjadi akibat adanya yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tuntunan kenaikan upah dari pekerja. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor ataupun kenaikan harga barang pokok. Yang keempat, penambahan penawaran uang atau yang biasa kita sebut banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Dan yang kelima adalah kekacauan politik dan ekonomi. Yang kedua adalah masalah pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Yang dimaksud dalam kesempatan kerja ini adalah lapangan pekerjaan yang tersedia, seperti itu. Dan adapun penyebab tingginya tingkat pengangguran yaitu laju pertumbuhan kesempatan kerja, yang mana angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Nah, dalam masalah inflasi dan pengangguran ini tidak hanya di Indonesia saja terjadi, di negara-negara berkembang lain juga banyak terjadi seperti ini, seperti Malaysia, India, dan negara-negara berkembang lainnya. Ada pula masalah ekonomi modern yang terakhir, yaitu adalah kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, atau suatu kondisi di mana keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas keinginan manusia terbatas. Adapun faktor-faktor penyebab kelangkaan ekonomi yaitu 1. Keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya yang ada. Yang keempat, pertumbuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Dan yang kelima yaitu bencana alam. Itulah beberapa faktor penyebab kelangkaan. Baiklah, kita akan masuki materi yang ketiga, yaitu skala prioritas. Skala prioritas adalah
ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, yang dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita tuh harus tahu ya kan, apa sih artinya kebutuhan? Nah, kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia hingga dapat mencapai kesejahteraan. Dan ada pula keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut bisa lebih puas. Nah, kebutuhan ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, berdasarkan tingkat intensitas. Berdasarkan tingkat intensitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kenyamanan. Contohnya, kebutuhan sekunder adalah kulkas, AC, kipas angin, dan sebagainya. Adapun kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang harus dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Contoh, perhiasan, emas, kapal, mobil, dan pesawat terbang. Baiklah, kita masuk ke jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama, ada kebutuhan individual. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya, seniman membutuhkan alat lukis dan atlet membutuhkan alat olahraga. Yang kedua, ada kebutuhan umum. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang, misalnya jembatan penyeberangan, trotoar, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus segera dipenuhi. Contohnya, seorang yang haus perlu segera minum. Dan yang kedua, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah yang sifatnya tidak mendesak dan bisa ditunda hingga waktu yang ditentukan. Misalnya, seorang menabung untuk masa pensiun dan berrekreasi dengan teman-temannya. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan tentang materi konsep dasar ilmu ekonomi. Jika ada kesalahan kata yang membuat hati para penonton tidak enak, saya mohon maaf. Keep enjoy untuk menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa like and subscribe.